pagi hingga sore ini seminar full day workshop koperasi multi pihak, di mana koperasi multi pihak merupakan varian baru, varian kayak COVID, varian baru dari NPHK ya. Dari koperasi. Dan ada Pak Prasetyo, ada Mbak Nenden, Ketua Pengda Bogor, di tengah ada Bang Robert, Ketua Panitia Pelaksana, dan Mbak Tintin, Ketua Koperasi Kabupaten Bogor. Notaris dan PPAT. Oh, Koperasi Konsumen. Nah, saya ke tengah dulu Pak ya, ke Bang Robert. Bang Robert, ini kan ada tantangan. Biasa kan seminar NPAK, notaris membuat akta koperasi. Mungkin peminatnya banyak. Karena apa? Karena memang itu dibutuhkan. Tadi kan ada penjelasan dari salah satu narasumber bahwa untuk masuk ke AHU yang bukan NPAK tidak bisa untuk ngecek nama, daftar nama. Ini kan ada tantangan baru, memperkenalkan koperasi multi pihak kepada peserta. Gimana Bang tantangannya? Silakan Bang. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terutama untuk Ibu Ketua Pengda yang sudah memberikan kesempatan buat saya, memberikan kepercayaan untuk sebagai ketua pelaksana dari kegiatan seminar ini. Jadi memang mengenai koperasi multi pihak ini adalah hal yang baru. Peraturan Menteri Koperasinya pun adalah peraturan yang baru juga di tahun 2021 waktu itu ditetapkan. Nah, jadi ini adalah suatu tantangan juga buat notaris. Ya kita juga harus siap supaya ya mungkin di kemudian hari ada klien kita yang datang kepada kita untuk bagaimana cara membuat mendirikan koperasi multi pihak yang berbeda dari koperasi yang konvensional. Jadi ya kita harapkan tantangan ini bisa dimanfaatkan oleh notaris dengan cara mengikuti seminar ini, sehingga hasil yang didapat setelah mengikuti seminar ini adalah kita notaris khususnya yang ada di Kabupaten Bogor ini ya bisa untuk melayani warga masyarakat atau klien yang bermaksud untuk membentuk suatu koperasi baru yang berupa koperasi multi pihak. Bang Robert, ada kendala nggak ketika memperkenalkan seminar ini? Kan pasti banyak pertanyaan, apa itu koperasi multi pihak? Sedangkan kan biasanya menawarkan, yuk kita ikut NPAK yuk. Ini kan beda, menawarkan seminar tentang koperasi. Ada kendala nggak ketika untuk menarik orang untuk ikut seminar? Ya, dalam setiap kegiatan sih pasti ada kendalanya ya. Ya, untuk seminar kali ini yang pertama waktu kita menawarkan adanya seminar ini, ya salah satunya memang kok nggak ada NPAK-nya gitu kan. Nah, karena biasanya apalagi kita yang notaris-notaris ini yang belum punya SK ya sebagai NPAK, itu yang merasa wah nggak dapat saya kalau ikut seminar itu nggak ada NPAK-nya gitu kan. Nah tapi ya awal-awalnya memang agak tersendat ya. Ini juga sebagai panitia terus terang kami ya tadinya agak pesimis karena seminggu sebelumnya ini masih di bawah 30 orang yang mendaftar ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah pas sampai tanggal 1 ya sudah mencapai target sampai 100 orang. Gitu, Pak. Sukses Ya. buat Kabupaten. Ya, Mbak Nenden. Ya, baik, Bang. Mbak Nenden, plus minus dengan munculnya varian baru koperasi multi pihak dari sisi Ketua Pengda melihat untuk apa sih plusnya untuk anggota khususnya notaris di Kabupaten Bogor? Merupakan peluang baru kalau menurut saya ya dengan adanya koperasi multi pihak. Memang selama ini banyak kalau kita mendirikan koperasi atau kita terlibat
terlibat dari koperasi itu bukan sesuatu yang seksi gitu ya, sehingga banyak notaris yang tidak begitu tertarik pada oleh Pak Deputi ya, bahwa kalau target dari pendirian koperasi di seluruh Indonesia ini tercapai dengan baik, maka dibutuhkan notaris-notaris yang menguasai perkoperasian ini, termasuk akta pendirian koperasi itu. Jadi ini merupakan peluang kalau menurut saya, iya. Kita bicara peluang. Kalau dari sisi kepengurus kan berarti mengurus khususnya di Kabupaten Bogor yang sudah MPAK, dan bagaimana mensosialisasikan nanti ke depan kan tanggung jawab dari organisasi. Ya, data yang persis kita belum tahu berapa persen dari notaris-notaris kita di Kabupaten Padang isu koperasi ini dianggap tidak seksi gitu ya, atau belum seksi. Itu karena mungkin sebagian besar rekan-rekan masih belum melihat kemanfaatan dari koperasi ini, gitu ya. Kemudian tidak melihat peran kita sebagai notaris dalam pengembangan koperasi ini. Kalau kita lihat teman-teman yang sudah terlibat dan sukses di bidang khususnya untuk menangani pendirian koperasi, kemudian itu merupakan potensi income yang luar biasa, karena kalau koperasi tadi yang disampaikan oleh Mas Nanu kan ya, selain pendirian nanti mereka RAT, kemudian mereka ada perubahan-perubahan, itu semuanya diurusnya oleh notaris. Dan kalau koperasi itu biasanya gambarkan apa sih menyampaikan kepada. Terima kasih. Ralat ya, bukan ketua umum, ketua satu. Ketua umumnya Bapak Mulyatma Supardi. Ya, saya ketua satu. Oke. Ketua satu, umumnya Pak Mulyatma Supardi. Iya, Kang Yayat. Kaitannya dengan koperasi multi pihak, ini kan merupakan hal yang kemungkinan kami juga dari Koperasi Konsumen Notaris PPAT Kabupaten Bogor akan merubah dari koperasi konvensional menjadi koperasi multi pihak. Akan ada perubahan. Rencananya nanti akan dibahas di RAT. Kebetulan Bu Nenden adalah pengawas koperasinya. Ya, jadi kenapa kami memutuskan, insya Allah memutuskan untuk menjadi multi pihak? Karena koperasi kami ini sudah memenuhi 3 pihak. Karena anggotanya selain notaris PPAT aktif, ada juga werda, ada juga karyawan notaris PPAT. Jadi insya Allah koperasi yang kami dirikan ini bisa menjadi keguyuban untuk di Kabupaten Bogor, silaturahmi juga dengan para werda yang biasanya para werda tidak tersentuh. Dengan adanya di koperasi, kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan kita ada wadah werda gitu. Ya, demikian. Waktu dekat ini mau ada perubahan. Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Mumpung ada penasihat, mumpung ada ketuanya. Pengawas. Kenapa dibentuk koperasi konsumen notaris? Alasannya apa? Latar belakang pertama untuk guyub itu. Yang pertama. Ya, untuk guyub. Karena kan kalau di koperasi kita nggak ada politik-politik ya. Kita mengutamakan kebersamaan. Itu motif dasar adalah untuk kebersamaan di Kabupaten Bogor itu. Itu motif pertama. Ya, mungkin bisa ditambahkan. Dan selain itu juga tadi menyambung yang keguyuban tadi, kita memberikan wadah kepada para werda. Karena selama ini werda tidak tersentuh dan tidak terkomunikasi. Padahal kita sebagai notaris, meskipun kita sudah werda, kita masih bertanggung jawab atas akta-akta yang kita buat sebelum kita seumur hidup, sebelum kita masuk ke liang kubur gitu. Nah, itu bagaimana mengikat para werda itu, wadahnya seperti apa, dan kita juga memberikan kesempatan para werda untuk berkiprah juga. Jadi mereka masih produktif, ikut serta sebagai pengawas juga di koperasi ya, sehingga mereka punya andil juga dalam menggerakkan atau menggiatkan koperasi yang kita dirikan. Itu satu. Bocoran berapa jumlah peserta? Jumlah anggota? 130-an kurang lebih. 130-an ya. Hampir seluruhnya? Belum, masih 20%. Baru 20%. Ya, 20%. kalau dari kita kan 500-an ya anggotanya. Masih Ya. 20%, lebih lah 25%. Ya. Ya, insya Allah bertambah ya. Dan latar belakang selanjutnya adalah begini. Ketika misalnya kita di Kabupaten Bogor ini ya, kan notaris tuh beragam. Ada yang
sudah punya income yang tetap, Ada yang 5 tahun, ada 10 tahun, 15 tahun, ada yang beda. muda, ada yang belum. Nah itu, dan juga ada werda yang makmur, werda yang biasa aja, bahkan werda yang minus gitu ya. Nah dengan kita mendirikan koperasi, maka kita juga merangkul werda-werda maupun teman-teman yang mungkin pada saat ini ekonominya belum stabil, sehingga melalui badan koperasi ini kita berharap kita bisa memberikan juga kontribusi lah buat teman-teman ini untuk ikut menikmati sisa hasil usaha dari koperasi, sehingga punya income tambahan atau insight gitu ya, income yang lain ya, pemasukan yang lain selain notaris. Itu sih sebenarnya latar belakang. Satu lagi boleh? Tadi kan bilang selain keguyuban, tadi ada sedikit usaha. Bidang usahanya apa? Koperasi. Koperasi ini kan kita jenisnya konsumen, jadi pada prinsipnya memenuhi kebutuhan anggota. Kebutuhan anggota ini banyak kan. Contohnya kita ini udah 2 kali ya ada Jualan pajak. kerjasama dengan INI IPAT. Kita kan biasanya setiap tahun tuh kalau bulan Ramadan santunan. Nah, santunan yang dihimpun itu pengadaannya lewat koperasi. Gitu. Jadi selama 2 kali pengadaan itu kita dari koperasi, dan alhamdulillah koperasi mendapatkan keuntungan dari acara itu, ada profit gitu. Ya macam-macam lah kebutuhan anggota. Contohnya misalnya paket sembako. Kita kan misalnya mau ngasih buat karyawan nih, mau Ramadan, munggahan apa. Nah, itu belinya di koperasi. Kebutuhan. Ya, apa? Alat-alat. Ya, alat-alat notaris ATK. Ya. Bang, udah mau disampaikan terakhir? Udah cukup. Ya. Ya, mungkin terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir dan berpartisipasi pada workshop kali ini, dan semoga rekan-rekan yang hadir di sini juga bisa meluaskan informasi kepada rekan-rekan yang lain bahwa ada lembaga baru yang namanya Koperasi Multi Pihak. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Robert dan teman-teman di bidang diklat yang sudah melaksanakan workshop ini dengan baik dan sesuai dengan harapan. Selamat, Bang. Oke, terima kasih Mbak Ya. Nuril, Ketua Pemda INI Kabupaten Bogor Ikatan Atas Indonesia, Bang Robert, Ketua Panitia Pelaksana, dan Mbak Tintin, Ketua 1 Koperasi Konsumen Kabupaten Bogor. Semoga yang menonton ini, terutama teman-teman di Kabupaten Bogor, segera mendaftar jadi anggota Koperasi. Koperasi Konsumen di Kabupaten Bogor. Oke, Grossever, sampai jumpa di liputan dan bincang santai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.